Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami pagi hari ini yang sedang sakit, sembuhkanlah. Jika ada di antara kami yang sedang teraniaya dan dizalimi, berilah dia pembelaan. Jangan biarkan ada di antara kami, ya Allah, yang sedang menghadapi masalah, melainkan Kau beri dia jalan keluar. Jika ada di antara kami yang masih terlena dan tersesat dari jalan-Mu, bimbinglah dia, ya Allah, jalan yang Kau ridhoi. Jika ada di antara kami, ya Allah, saat ini yang sedang putus hubungan silaturahim, berilah mereka kesedaran untuk segera menyambungkan semula. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat nifak. Bebaskanlah, ya Allah, amal ibadah kami daripada riya. Sucikan dan jauhkan, ya Allah, lidah, ucapan kami daripada bercakap bohong. Peliharalah pandangan mata kami daripada pandangan khianat. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau
Maha menerima taubat, lagi Maha mengasihan. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dimanapun berada, pagi hari ini insya Allah kita akan teruskan siri kajian kita tajuk Mahabbatullah wa Rasulih. Mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga berusaha mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya. 10 perkara yang telah dipesankan oleh ulama besar pada zamannya yang punya jasa besar dalam penyebaran ajaran agama suci ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kesemuanya 10 perkara yang beliau pesankan bagaimana kita meraih, menarik cinta Allah kepada kita. Rasa-rasanya daripada 10 itu tidak ada satu pun yang bercanggah dengan fitrah manusia. Semuanya selari dan sesuai dengan fitrah kita. Karena memang setiap kita telah diberikan oleh Allah potensial untuk melakukan semua itu. Lagi sekali, apa yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang beliau simpulkan ada 10 perkara itu, ianya bukanlah hanya sebagai pengetahuan untuk kita fahami sahaja. Ianya bukan sekadar knowledge, sekadar untuk kita ketahui, koleksi fikir, tetapi ianya lebih merupakan bimbingan, cara, jalan, kaifiah untuk kita praktikkan dan kita amalkan. Selagi kita masih diberi peluang oleh Allah untuk mengamalkannya, jangan sekali-kali kita melepaskan, melengahkan, mensiakan peluang tersebut. Sebagian daripada kesimpulan 10 perkara yang menjadi asbab bagi kita meraih cinta Allah, jika dia telah mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bila kita telah berjaya menterjemahkan di dalam perbuatan. Menterjemahkan, bukan memahami. Bukan sekadar memahami, bukan sekadar mengetahui, tapi menterjemahkan melalui perbuatan. Jadi mahabbah ini
Ada seorang imamun zahid, seorang ulama besar, seorang yang terkenal zuhud, wahidul ulama'il masyhurin, salah seorang ulama tersohor pada kurun yang ketiga Hijriah. Nama dia yakni Haris Al-Muhasibi. Haris Al-Muhasibi. Atau Haris bin Asad bin Abdullah Al-Unzi Al-Muhasibi, nama lengkapnya. Beliau ini hidup sezaman dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu daripada empat ulama madhab yang tersohor itu. Apa kata Haris Al-Muhasibi? Al-mahabbatu fi thalathati asya. Cinta, mahabbah, itu ada terhadap 3 perkara. La yusammal muhibbu muhibban lillah illa biha. Masya Allah. Seseorang tidak dikatakan pecinta atau yang mencintai lillah, kerana Allah, illa biha, kecuali dengannya. Saya ulangi. Cinta yang diterima oleh Allah, yang kemudian orang itu dibalas cintanya oleh Allah, gitulah. Kalau kita mau cinta kita pada Allah dan Allah balas cinta kita kepadanya, kata Al-Haris Al-Muhasibi itu, dalam 3 perkara ini. Yang pertama, mahabbatul mu'min fillah. Yang jadi objeknya yakni mencintai sesama mukmin, sesama muslim, seiman, seagama. Seiman, seagama. Dan kita maklum, semua faham, orang mukmin atau orang muslim itu, jamaah sekalian, setiap orang yang telah mengucapkan syahadah, kan itu yang diajarkan oleh syarak. Asal orang itu telah melafazkan 2 kalimat syahadah, wajib kita pelakukan dia sebagai orang mukmin, saudara kita muslim. Dia mau ikhlas mengucapkannya kerana Allah kah, mau pura-pura, itu urusan dia. Bahkan jika dia pura-pura mengucapkan kalimat satu, hanya pura, hanya melalui lidah, tapi hatinya kufur, yang agama kita kata itu munafik. Orang munafik itu dari kehidupan sehari-hari, secara zahir, kita sebagai orang muslim disuruh memperlakukan mereka sebagai saudara muslim. Kan orang munafik diperlakukan sebagai saudara muslim. Itu minimum. Artinya, bila kita melihat orang lain yang sudah mengucapkan kalimat syahadah, sudahlah perlakukan ia sebagai orang mukmin. Cintai dia. Tapi kan dia belum solat. Tapi dia kan belum puasa. Tapi dia kan belum menutup aurat. Dia belum tinggalkan maksiat. Dia belum haji. Kalau dia solat pun solatnya belum betul.
Pertanyaannya, adakah karena sholatnya belum betul, lalu kita keluarkan dia daripada Islam? Dia Muslim. Apalagi dia tidak sholat karena malasnya. Nah, non asin, mukmin yang derhaka, bukan kafir. Sebab itu kena hati-hati. Dan semua umat Islam Majelis Sunnah Jamaah meyakini hendaklah kita berhati-hati menggunakan secermat dan sejimat yang boleh. Menggunakan kalimah kufur, takfiri, sikit-sikit kufur, sikit-sikit kufur. Jangan. Dia baca syahadah. Apalagi dia sudah sholat. Walaupun mungkin sholatnya tidak, kalau belum betul menurut kita. Bukan dia serius. Cintai dia. Ini syarat pertama. Kalau boleh saya sederhanakan. Kata Muhasibi. Cintai orang yang telah mengucapkan 2 kalimah syahadah tanpa syarat-syarat tambahan. Dan dia sudah mukmin. Kaful adha anhu. Macam mana mencintai? Ya, janganlah sakiti dia. Haram mengumpat dia. Haram menjatuhkan harga dirinya. Haram memutuskan silaturahim dengannya. Haram menimpakan kesusahan kepadanya. Sentiasa berusaha memberikan manfaat kepadanya. Ini yang pertama. Kalau ini dijaga betul ya Mas Geran. Subhanallah. Jangankan kepada orang mukmin yang dah soleh. Kepada orang mukmin yang masih banyak salah, itu pun kita dapat mencintai. Dan ini syarat pertama. Jika kita mahu cinta kita kepada Allah berbalas. Tapi susah kadang-kadang. Menahan diri daripada menyakiti orang Muslim, menahan diri pada memburukkan sesama Muslim, menahan diri pada bertengkar orang Muslim. Kadang susah. Karena syaratnya banyak. Ya, saya tidak akan hormati dia, saya tak akan selagi dia tidak. Oh, banyak dia salah dia, betul. Masih banyak salah. Tapi dia kan mukmin. Dia sudah mengucap kalimah syahadah, sudah. Dengan dia sudah mengucap 2 kali syahadah, itu sudah cukup. Sudah cukup syarat bagi untuk kita mencintai dia. Sudah cukup untuk sebagai alasan untuk kita wajib menyayangi dia. Begitulah maksudnya. Kerana Allah. Karena yang menyuruh Allah bukan dia. Bukan kita. Allah yang suruh. Gimana? Dan yang keduanya mahabbatul Rasul. Sudah pasti itu. Ya, mahabbat itu yang sedang kita bicarakan. Tandanya ya ini, ya ikutlah apa yang diajar oleh Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah, itu dah ajari semua, alhamdulillah. Dan yang ketiganya mahabbatullah. Mencintai Allah. Jadi mahabbah itu terhadap 3 inilah. Mahabbah terhadap orang mukmin, mahabbah terhadap Allah, mahabbah terhadap Rasulullah, mahabbah terhadap Allah. Tapi 3 mahabbah terhadap 3 perkara ini tidak sah, tidak ada nilainya kecuali lillah. Kecuali kerana Allah. Mencintai orang mukmin kerana Allah. Mencintai Rasulullah kerana Allah. Bahkan mencintai Allah pun kerana Allah. Kenapa awak cinta Allah? Ya kerana Allah. Kenapa awak sembah Allah? Ya kerana dia Allah. Sudah. Dalam bab mahabbah yang dikarang oleh ulama-ulama hati, kita tanya, kenapa awak cinta kepada Allah? Ya kerana cinta. Bukan kerana, ya kerana cinta itulah. Cinta kerana cinta, bayangkan.
Jadi macam cinta tanpa syarat. Sehingga ada ungkapan yang terkenal di antara mereka. Mereka membayangkan, ya cinta Allah itu karena cinta pada Allah. Bahkan jika Allah tidak menjanjikan apa-apa sekalipun kepada orang mukmin, dan Allah tidak mengancam apa-apa pun terhadap orang mukmin, orang mukmin tetap mencintai Allah dan menyembah Allah. Itu cinta yang paling tinggi. Jikalau mereka kata seakan-akan Allah berfirman, laula an akhluq al jannata wan nar afala akuna robban yu'bad. Kalaulah aku tidak menciptakan surga dan neraka, ada aku tidak layak untuk menjadi Tuhan yang mesti disembah? Coba aja Mas Ian, jika sekiranya lah Allah tanya begitu kepada kita, wahai kamu hambaku yang mengaku beriman kepada aku, yang mengaku mencintai aku. Ini kalau ya, jika Allah kata begini, aku nak tanya kamu, karena kamu mendakwa cinta aku, menyembah aku. Aku tanya pada kamu, yakni, kalaulah seandainya tidak ciptakan surga sebagai balasan bagi yang buat baik, dan aku tak ciptakan neraka bagi mereka yang maksiat, apakah aku tidak layak menjadi Tuhan yang kamu mesti sembah? Cuma agak-agak jawaban kita. Kalaulah kita ditanya seperti itu. Takkan kita kata, ayalah ya Allah, buat apa aku sembah engkau? Balasan tak ada. Buat apa aku takut kepada menderhaka engkau? Balasan siksa pun tak ada. Itu paling tinggi itu. Artinya apa? Jika tidak ada balasan sekalipun bagi mereka yang mencintai Allah, ada balasan surga atau neraka, orang yang benar-benar cinta Allah tetap mencintai Allah, tetap akan jadi hamba kepada Allah. Itu mahabbah yang betul-betul lillah. Walaupun kita tahu diajar oleh agama kita, Allah Maha Pemurah. Bahasa mudah, jika sekiranya Allah tak bagi kita upah menyembahnya, itu pun kita akan menyembahnya, apatah lagi Allah menyediakan ganjaran yang besar. Untuk bagaimana ikhlasnya pengabdian seorang. Bagaimana ikhlasnya, tulusnya seorang ini bekerja kepada majikannya. Wahai Tuan majikan, Tuan bos, jika Tuan tak beri saya upah pun, saya akan mengabdikan diri kepada Tuan. Saya rela. Tuan suruh apa pun saya akan buat. Tuan buat peraturan apapun, saya akan patuh. Walaupun Tuan tidak menjanjikan apa-apa. Kenapa kamu kata, ya karena Tuan lah. Karena Tuan berhak aku patuhi. Ini kan pula tuannya tadi dermawan, baik hati, bagi macam-macam. Karena patuh bagi macam. Bayangkan. Bukankah itu mana lillah? Nah, lillah itu macam tu lah. Saya kata andaian ya, kalau jika sekiranya Allah tak cipta surga pun sebagai balasan bagi yang menyembahnya, Allah tak cipta neraka sekalipun bagi mereka yang menderhakainya, kita tetap cinta Allah. Kita tetap menyembah Allah. Apatah lagi Allah menyediakan surga. Apatah lagi Allah menciptakan neraka. Lagilah.
Itu memberikan motivasi yang luar biasa. Dengan adanya surga, timbul rojak, semangat mencintai Allah. Dengan tercipta neraka, menimbulkan khauf. Menimbulkan khauf. Saya selalu memberikan perumpamaan. Di jamaah kata kita ikut lomba lari lah. 100 meter. Dan siapa yang berjaya menempuh jarak 100 meter dalam 10 saat umpamanya. Maksimum 10 saat berhak mengambil tu wang satu goni di hujung terletak goni isinya 5 juta ringgit. Okey, siapa yang berjaya lari 100 meter kurang 10 saat? Tu ada goni di hujung sana tu. Isinya 5 juta ringgit menjadi hak dia. Pasti laju kita lari jam 9. Laju. Laju. Kita tak nak kurang laju. Tak nak lambat-lambat. Karena kalau kurang lebih 10 saat, tak dapat. Waduh. Apa yang motivate kita begitu laju? Tu duit. Duit 5 juta tu. Dan akan lebih laju lagi. Bila semasa lari pula, di belakang dilepaskan anjing gila. Anjing gila mengejar kita. Dahlah di depan, melihat depan tu ada daya tarikan yang luar biasa, 5 juta ringgit. Dari belakang pula ada anjing gila yang kalau lambat dingap di anjing. Melihat ke belakang, timbul rasa takut, karena takut. Dia makin laju. Karena takut digigit anjing kan. Tengok depan karena ada 5 juta ringgit, makin laju. Melihat depan itu rojak, melihat ke belakang tadi. Sedangkan jika tidak ada upah di depan dan tidak ada anjing gila, itu pun akan lari laju. Apatah lagi ada. Itulah analogi dia. Haris Al-Muhasibi ketika menjelaskan tentang lillah, termasuk orang yang luar biasa. Soalnya termasuk orang yang luar biasa, sangat jelas, sangat mendalam. Ketika menjelaskan apa makna lillah. Inna sholati lillah. Lillah, kan kita lillah itu karena Allah kan. Ya, aku lillah, aku fillah. Saya bukan lillah, lillahi ta'ala. Dalam sungguh. Mencintai Allah lillah, mencintai Rasul lillah, mencintai sama Muslim lillah. Baik. Mudah-mudahan 10 perkara itu kita berjaya mengamalkannya. Sementara Allah bagi kita peluang. Masih beri peluang dan kita diberikan kemampuan memanfaatkannya. Amin. Jemaah sekalian, sekarang kita teruskan kajian kita. Yang ada buku, coba lihat muka surah 30. Muka surat 30. Yang masih ada kaitan dengan tajuk sebelumnya. Amalan yang dapat mendatangkan kecintaan daripada Allah. Ini kan sambungannya. Amalan yang dapat mendatangkan kecintaan daripada Allah. Saya bacakan dulu dalam nota ini sebelum nanti saya jelaskan tambahan keterangannya. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat disayangi oleh Nabi. Karena Mu'az juga sahabat Nabi yang sangat menyayangi Nabi. Mu'az bin Jabal namanya. Duta pertama Nabi ke negeri Yaman. Orang atau sahabat yang dipertanggungjawabkan oleh Nabi menyampaikan dakwah Islam ke negeri Yaman. Inilah orangnya. Mu'az bin Jabal. Baca hadisnya, luar biasa.
Wah, nanti di sana kamu jumpa orang ini dan mereka kamu akan menghadapi masalah kehidupan, macam-macam yang perlu kejelasan hukum. Kaifa tahkum Muaz, nanti kalau sampai macam mana kamu nak hukum? Mereka nak menetapkan hukum, peraturan. Kalau kamu ditanya oleh mereka, apa panduanmu untuk memberi jawapan berkaitan dengan hukum hakam? Oh, bikitabillah, dengan kitab Allah, Quran mana? Dalam tajid, kalau dalam Quran kamu tak jumpa, maklum masa itu kan Quran belum 30 juzuk seperti sekarang. Atau mungkin masalah yang timbul di Yaman tidak timbul di Madinah. Jadi kalau kamu cari Quran tak jumpa, ya aku akan mencari hadis Nabi. Nomor 2. Kalau dalam hadis Nabimu kamu tak jumpa, sedangkan masalah itu perlu kejelasan hukumnya, kamu nak menetapkan hukumnya dengan apa? Ajtahidu bi ra'yi. Ya, aku akan berijtihad ya Allah, ya Rasul. Aku akan berusaha memeras segala tenaga memahami dasar-dasar umum, kaidah umum Al-Quran dan hadis Nabi. So, tengok susunan dia. Quran, hadis, ajtahidu, ijtihad. Itu luar biasa tuh Muaz. Nabi tepuk, Nabi letakkan tangan baginda yang mulia di dada Muaz bin Jabal. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi zat yang wafaqa Rasulullah, yang telah memberikan taufik kepada utusan-utusan Allah. Segala puji bagi Allah yang telah beri taufik kepada utusan Rasulullah. Mana Nabi setuju dengan sikap Muaz nanti. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis Nabi. Ya, bila Al-Quran sudah jumpa, ya sudah, tidak payah susah payah cari dalam hadis. Quran tak jumpa, yang belum ada, macam mana? Ya, aku akan cari hadismu, ya Rasul. Tapi kalau tak jumpa juga macam mana? Ajtahidu bi ra'yi. Ini Muaz. Nah, salah satu hadis Muaz berkaitan dengan mahabbah, ini dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu ta'ala, ini hadis qudsi. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Orang yang saling mencintai kerana aku, kata Allah, maka berhak baginya cintaku. Siapa saja yang saling cinta mencintai, A mencintai B, mencintai C, saling cinta mencintai antara mereka, dan cinta mereka itu fi, kata Allah, kerana aku, bukan karena itu, bukan karena itu, kan kerana Allah suruh mencintai. Itu tadi, dia Muslim, maka aku cintai kerana dia Muslim. Karena dia Muslim, dia ada syahadah, aku syukur dia. Aku tidak mau menjatuhkan harga diri, aku ingin menolongnya, berikan apa-apa. Jika sakit, aku merasa sakit. Kan dia sudah Muslim. Dan itu lakukan semata karena Allah, bukan karena apa Allah kata. Orang ini berhak mendapat cintaku. Allahu Akbar walillahilham. Yang pertama, mencintai sesama Muslim kerana Allah itu menjadi asbab kita mendapatkan cinta Allah. Cinta kita berbalas, bukan bertepuk sebelah tangan, daripada Allah SWT, jika kita mampu mencintai sang Muslim kerana Allah. Kadang-kadang orang tolong orang bukan karena dia Muslim, karena ialah mana tahu ni ada ni tolong, nanti lagi ditolong, dia kawan lah, kalau dia bukan kawan, jangan harap lah. Kenapa awak boleh tolong dia? Ialah tempoh hari pernah tolong saya, jadi saya pun nanti kena tolong dia. Tapi skornya Sri lah, dia pernah tolong saya sekali, jadi dia pun saya balas lah. Lepas itu pandai-pandai lah. Kenapa awak sayang dia? Ialah siapa tak hormat dia, tak sayang dia sedang ada kuasa. Bila hilang kuasa, semua lari. Ini tak masuk hadis ini.
Sayang orang, hormat orang karena baru dilantik. Ada kedudukan, ada jawatan. Bila jawatan hilang, semua lari. Karena kekayaan. Orang seperti ini tidak masuk dalam hadis ini. Orang Arab jahiliyah pun. Orang Arab jahiliyah pernah berkata. Ini Arab jahiliyah ini bukan Arab Muslim ya. Apa kata orang Arab jahiliyah? In qalla mali fala khilun yusahibni wa in zada mali faqrun nasi kholani. Alah, macam manalah masyarakatku ini. Apabila hartaku berkurang, aku jatuh miskin, aku jatuh bankrupt. Fala khilun yusahibuni. Tak ada seorang pun yang mau berkawan denganku. Semua lari. Bila aku miskin, aku tak ada harta, aku bankrupt, semua orang lari. Fala khilun, tak ada seorang pun. Yusahibuni yang mau bersahabat. Tapi wa in zada mali. Dan apabila hartaku bertambah, kekayaanku bertambah, kedudukan makin naik, jabatanku ada, faqulun nasi kholani. Semua orang ingin berkawan denganku. Semua orang datang mengaku sepupu lah, dua pupu lah. Kita rumahnya bau bacang lah. Allahu Akbar. Ini kata orang Arab jahiliyah nun. Ribuan tahun dahulu je maksudnya. Rupanya budaya jahiliyah itu ada macam tu. Sekarang berlaku. Bila orang tu punya nama besar, macam semut tengok gula. Hilang kuasa, hilang dah. Apakah itu namanya cinta karena Allah? Bukan. Jadi kalau kita nak tahu apakah perangai jahiliyah yang Nabi bentas itu masih ada sekarang? Banyak. Banyak. Mungkin di antara maka Muslim pun masih mempraktikkan budaya jahiliyah. Iya. Dan dalam kehidupan itu tanpa disedari. Karena dianggap sudah sebagai lumrah hidup. Sayang sekali. Yang kedua, wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fi. Berhak bagi orang itu mendapatkan cintaku, kata Allah. Siapa orang itu? Al-mutawasilina fi. Orang yang saling menghubungkan silaturahim kerana aku. A, B, C, D. Sudah putus. Kemudian mereka saling berusaha untuk menyambung semula. Itu namanya mutawasil. Kalau seorang namanya wasil. Perbuatan namanya silah. Silaturahim. Yang sekalian, sebagai pengetahuan sahaja, silaturahim itu menyambung hubungan rahim kan, kasih sayang. Maknanya benda itu dah putus. Bila kita sudah putus hubungan dengan orang lain, putus dah, dah lama putus dah. Kemudian kita ingin menyambung semula, perbuatan kita ingin menyambung semula itu namanya silah. Kita namanya wasil. Wasil, kita pelakunya wasil. Jika kedua belah pihak, kita dan dia saling berusaha menyambung, mutawasil. Baru disebut silaturahim. Tetapi kalau hubungan tu belum putus, kita dengan A dengan B, hubungan kita masih mesra. Lalu kita kunjung mengunjung. Kita tolong menolong. Tapi belum putus, ya saya masih baik-baik saja. Itu sebenarnya bukan silaturahim dalam istilah hadis. Namanya mukafi. Mukafi. Hari raya, kunjung mengunjung. Karena kunjung-kunjung, ya dia kat sini sudah saya hari itu kena jumpa pula. Dah sebandai raya, kunjung mengunjung. Awak dah putus ke apa hubungan dengan hubungan baik? Tak, dah lah. Kita kawan akrab. Karena kawan masih terikat dengan persahabatan yang mesra, kunjung mengunjung itu bukan silaturahim, istilah agama ya. Namanya mukafi. Kita ini bagian mukafi. Silah itu bila menyambung yang dah putus. Apakah itu baik? Ya baiklah.
Kunjung-mengunjung, membalas kunjungan, baik. Tetapi ada yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih cepat mendapat kasih sayang Allah. Apa dia? Mutawasil. Silah. Karena silah itu menyambung yang dah putus. Kalau kunjung-mengunjung yang masih belum putus, ya dapat pahala lah. Ada pahala dia. Tapi masih kalah besar pahalanya. Kalah mulia kedudukan amalnya berbanding yang dah putus. Tengok ayat ini. Termasuk yang berhak mendapatkan kasih sayangku, kata Allah, mereka yang saling mutawasil. Tawasolah itu kan wazan musyarakah ya. Wazan musyarakah. Nazoro tanazoro. Nasoro tanasoro. Wasolah tawasolah. Mutawasil. A berusaha menyambung semula hubungan dengan B. B pun berusaha untuk menyambung semula hubungan dengan B. Dan dia lakukan tu fi, kata Allah. Fi ya. Semata-mata kerana aku. Kerana aku. Bukan karena apa-apa, bukan karena tak, kerana aku. Orang ini, kata Allah, berhak mendapat kasih sayangku. Ya Allah, rupanya mudahnya lah. Dari segi teori, agama mudah jangan memberikan panduan, meraih kasih sayang Allah. Jangan sampai peluang ini kita lepaskan. Maaf ya, mungkin agak keras bahasanya. Coba bagaimana kalau kita baca Al-Quran rajin, belajar rajin, pergi umroh rajin, zikir rajin. Buat itu rajin, katakanlah semua rajin belakang. Dan bila Allah terima, dapat pahala kan? Allah bagi balasan pahala. Tapi, nih, hadis sahih. Allah beriman, Nabi bersabda. Untuk mendapatkan kasih Allah, kata Allah, kamu mesti mutawasil. Kamu mesti tawasul. Kamu mesti tahabub. Tapi ini kita tidak lakukan. Kita rajin belajar dari grup ini. Sana pun rajin belajar dari grup itu. Kata antara anggota grup ini, grup sana, tak ngam. Coba macam mana? Makin banyak mengajinya, makin banyak tak ngamnya. Sama-sama Muslim, macam mana? Makin rajin dalam belajar, makin rajin ingin saling menjatuhkan. Salah menyalahkan akhirnya. Nah, coba macam mana? Saya kadang terfikir, adakah betul agak-agak usaha kita dalam pengajian, dalam pelajaran, dalam solat ini membolehkan kita dapat kasih sayang Allah. Sedangkan cara yang Allah berikan pada kita untuk mendapat kasih sayang, kita abaikan begitu sahaja. Tadi di awal sudah nyatakan, bila orang itu berstatus mukmin, sudah berarti Muslim, macam mana kita tahu dia sudah berstatus Muslim? Kan sudah baca 2 kalimah syahadah. Bila sudah membaca 2 kalimah saja, statusnya Muslim. Wajib bagi kita memperlakukannya sebagai orang Muslim. Mencintainya, tidak menyusahkannya, tidak memburukan namanya, berusaha untuk menolongnya bila susah, menahan diri daripada menyakitinya, dan seluruhnya. Nabi kata, dia walaupun baru mengucap 2 kalimah syahadah, belum buat yang lain-lain kan, kami dahulu zaman sekarang, orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah, baru mengucapkan, itu namanya, ya mukmin lah. Sudah beriman itu, sudah mukmin, sudah Muslim. Tapi namanya mukmin komitmen. Itu namanya mukmin komitmen. Iman komitmen. Kan mana baru punya komitmen untuk menyembah Allah sahaja, untuk mengikuti Rasulullah sahaja. Kan baru punya komitmen. Belum dipraktikan. Apalah, walaupun dia baru peringkat mukmin komitmen, imannya baru peringkat itu, wajib kita pelajari sebagai orang mukmin. Dan hak orang mukmin kita sudah tahu semua. Satu datanya, bacalah khulasah khutbah Nabi semasa haji
wada. Hujjatul wada. Nabi akan khutbah wida. Ya, khutbah dari Nabi semasa haji pertama dan terakhir dulu lah. Kan satu dari pesan Nabi. Ingat, ketahuilah bulan apa ini? Nabi tanya, bulan haram ya Rasul. Yalah kan bulan haram, bulan haji. Tanah apa ini? Tanah haram ya Rasul. Tanah haram. Kamu sedang apa di sini? Ya, kami sedang ihram ya Rasul. Oh, haram juga tu. Semua muhrim pula kah? Kamu tahu tak, sebagaimana keadaan kamu sedang ihram, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya tanah ini, darah saudara muslimmu haram bagi kamu. Jangan kamu bunuh, jangan kamu cederkan. Harga diri orang muslim adalah haram. Jangan kamu perburukan. Jangan kamu hina. Tengok, disebut oleh Nabi. Sebagaimana haramnya bulan ini, tahun ini, harga diri orang itu haram. Jangan kamu burukan, jangan kamu sakiti, jangan kamu umpat, jangan kamu... Itu wasiat Nabi terakhir ibaratnya. Kan khutbah wada dianggap sebagai wasiat terakhir. Sekarang ya Allah, percakapan sama Muslim. Hampir semua aspek kehidupan ini zaman sekarang dijadikan alasan untuk percakapan, untuk pecah. Di masjid orang mengumpat, kadang minta maaf, sekali-kali lagi minta maaf ya. Ada saran, namanya saran agama, majelis ilmu. Tapi isinya mengumpat majelis lain. Macam mana? Mengaji tapi menjatuhkan kumpulan yang lain. Apa isinya? Janganlah. Berat itu. Berat. Itu kedua. Yang ketiga, wa haqqat mahabbati lil mutanasihin. Dan berhak bagi hambaku cintaku. Aku akan berikan cintaku, kata Allah, kepada hambaku. Hamba yang mana ya Allah? Hamba yang mutanasihin fi. Yang saling nasihat menasihati kerana aku. Mutanasihin terjemahan bebas menasihati. Nasihat. Tapi dari segi makna asal mutanasihin bukan nasihat. Nasoha itu sebenarnya tulus ikhlas. Ingat, taubatan nasuha. Taubatan nasuha kan taubat yang ikhlas. Nasihat itu mana ketulusan hati. Maknanya antara si mukmin A, mukmin B, C, hatinya ini kosong. Tidak menyimpan rasa dendam, rasa curiga, ingin mencantas, suudzon. Tidak ada sama sekali. Yang ada hanya bersih. Itu namanya nasih. Nasihat itu saya mengikuti maksud kata guru saya itu, yakni ketulusan hati. Ada kan hadis Nabi? Dalam hadis 40 itu ada ad-dinun nasihah. Terjemahan orang biasa mengartikan agama itu adalah nasihat. Sebab itu kalau kita tak sekat, mana bukan agama. Tapi kalau nasihat itu kita artikan nasihat. Nasihat maknanya ya macam advice lah. Agama itu adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Nasihat lillah. Coba, kalau nasihat kita artikan advice, nasihat pada Allah. Macam mana nasihati Allah? Takkan, ya Allah, izinkan Patik nak menasihati kau ya Allah. Takkan begitu. Kalaulah nasihat kita, nasihat bahasa Arab kita artikan nasihat dalam bahasa Melayu. Nabi kata, nasihat kepada Allah. Bingung kita memahami. Tapi biasanya orang akan menterjemah, tak, nasihat pada Allah, pada kita Allah tu maknanya patuh perintahnya. Buat yang disuruh. Ya tak sambunglah macam nasihat artinya begitu. Coba kalau nasihat diartikan makna yang asal. Urusan hati. Tidak menyimpan rasa tak sedap, rasa tak puas hati. Pada Allah. Allah suruh sami'na wa ata'na. Allah bagi musibah, tidak suudzon kepada Allah.
Allah bagi ketentuan qada dan qadarnya seburuk apapun baginya redha. Allah bagi nikmat sekecil apapun dalam pandangan matanya syukur. Walaupun dia merasa telah melakukan segala-gala yang disuruh, meninggalkan segala-gala yang dia larang, merasa tak punya dosa kalau ada pun sikit, tapi doa kepada Allah, Allah tak makbulkan. Usaha yang dia lakukan, Allah tak kabulkan. Permintaan tak diberikan. Sedikit pun hatinya tidak suudzon. Sedikit pun hatinya tidak buruk sangka. Sedikit pun hatinya tidak kata, ya Allah, macam mana ni? Hamba-Mu dah buat macam-macam. Hamba-Mu dah bagi engkau macam-macam. Kau suruh buat apapun hamba-Mu buat. Bagi apa yang kau nak. Kenapa pula engkau tak bagi apa? Tak. Hati yang kosong dari sebab itu namanya nasihat kepada Allah. So, nasihat itu bersih. Subhanallah, betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan. Kepada Rasul demikian, sesama orang Muslim tengok. Dan siapa Rasul? Nasihat sesama orang Muslim. Saudara ayat ini. Artinya, al-mutanasihin bukan sekadar nasihat menasihati. Saya memilih makna yang kedua tadi. Mutanasihin orang yang hatinya bersih sesama Muslim. Tidak menyimpan curiga, tidak menyimpan dengki, tak menyimpan dendam, tak menyimpan suudon. Bersih. Semata-mata kerana Allah. Orang ini kata Allah berhak mendapatkan cintaku kepadanya. Wa haqqat mahabbati lil mutabadilin. Dan juga berhak seseorang hambaku mendapatkan kasih sayangku, cintaku. Hamba-Mu yang mana ya Allah? Al-mutabadilina fih. Orang yang sanggup berkorban. Orang yang sanggup berkorban kerana kawannya, semata-mata kerana aku. Dalam surah Al-Hasr bahkan tengok pengorbanan muhajirin meninggalkan Makkah ke Madinah. Itu pengorbanan yang luar biasa. Rela kehilangan segala-galanya semata-mata karena mempertahankan akidahnya. Allah puji. Al-Ansor juga punya pengorbanan yang luar biasa. Karena walaupun Ansor ini tidak kenal muhajirin sebelumnya, tak ada hubungan family, tak kenal pun. Tapi Ansor mencintai muhajirin. Macam orang yang dah kenal lama, akrab lama, ada hubungan family. Mencintai sama muhajirin. Bahkan, apa kata Allah kepada tentang Ansor? Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kan ada surah Asar betul. Ansor ini sentiasa mendahulukan kepentingan, manfaat muhajirin saudara mereka atas dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri masih memerlukannya. Itu turunnya, ya kita semua tahu ya, itu luar biasa itu kalau dikupas, Masya Allah. Luar biasalah kalau ayat itu dikupas. Yu'thiruna anfusihim walaupun tolong baca tafsirnya. Dia lapar. Istri lapar. Anak lapar. Bayangkan. Hanya ada makanan cukup dimakan oleh mereka. Cukup oleh anaknya. Tiba-tiba, dia bersedia menerima tetamu Rasulullah. Rasulullah kata, ini tetamu kunjung Rasulullah. Dan Rasulullah nak bertanya pada keluarganya, istrinya, tak ada makanan untuk menjamunya. Tak ada tempat untuk tidur. Mana rumah Rasulullah besar-besar? Rumah Rasulullah kan kecil je. Kemana ni? Lalu Nabi tawarkan, siapa ya di antara kamu yang bersedia menerima tetamuku ini untuk makan? Sahabat ni angkat tangan. Kami, Rasul kami. Balik ke rumahnya, beritahu istrinya. Baik istriku, malam hari ini ada orang nak datang ke rumah kita. Siapa? Tetamu Rasulullah. Jadi saya sudah sanggup menjamu tetamu Rasulullah karena Nabi di rumah tak ada makanan. Istrinya bingung.
Macam mana kita nak jamu dia? Kita tak ada makanan, makan tu hanya cukup untuk makan anak kita. Kalau nanti ada makan anak kita, apa yang kita nak bagi? Sekarang begini aja lah. Nanti kalau dah makan malam di sini, anak suruh cepat tidur aja lah. Anak kita suruh tidur cepat. Lalu kita hidangkan makanan ini dan duduk di depan. Bila start nak makan tu, ya padamkan lampu. Gelap gitulah maksudnya. Gelap, berpadam. Dan kita makan, pun saya pura-pura makan lah. Dia tetamu makan betul. Kenyang lah, makan betul. Yang tuan rumah pura-pura makan aja. Pura-pura mengunyah makanan, bunyilah. Habis makan, tetamu kenyang, tuan rumah lapar. Istri lapar, anak tidur kelaparan. Karena makanannya sudah diberikan kepada tetamu. Dan niatnya semata-mata ingin memuliakan tetamu Rasulullah. Bukan nak tunjuk dermawan, bukan nak riak-riak pada siapa. Dia dah satu kefikiran dengan istrinya. Anaknya pun dikorbankan. Dah tak ada siapa yang tahu, tetamu pun tak tahu. Kalau tetamu tahu, mungkin tak mau makan. Yang tahu hanya yang punya diri dan Allah. Sudah selesai macam tu. Pagi-pagi, jumpa Nabi. Nabi tanya, ya mas kalian. Berkaitan ayat itulah surah Al-Hasab, yusiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasah. Ditanya ke cik, diceritakanlah cerita yang gini-gini, bla bla bla, saya makan. Masya Allah. Tengok, orang yang bersedekah, mampu bersedekah, dan disediakan bukannya benda yang besar-besar, bukan jutaan ringgit, bukan. Menyedekahkan makanan yang cukup untuk seorang, untuk anaknya, nilainya berapa kalau dari segi ringgit? Sikit. Kepada orang lain ini tetamu Rasulullah, sedangkan dia sendiri lapar. Orang lapar, sanggup berkorban, masih sanggup bersedekah kepada orang yang lebih memerlukan. Baginya tak apalah, aku lapar tak apa, asal tetamu Rasulullah tidak lapar. Dirakam oleh Allah dalam Quran ya mas sekalian. Dirakam, disebut dalam Quran. Sekarang kita boleh baca pujian Allah pada orang ini. Okeylah kalau orang katalah bersedekah, wakaf katalah, berapa wakaf dia? Oh, ni wakaf ni orang tahun ni 10 juta ringgit. Tu buat masjid tu. Tu masjid wakaf. Ya memanglah. Patut kita, hebat kan, boleh wakaf 10 juta. Ada masjid semua. Hebatlah. Oh, ini wakaf dia. Tapi bagi Allah, ya itu diterima oleh Allah, tapi bagi Allah mengagumkan tu. Orang boleh derma 10 juta ringgit. Hebat. Hebat. Tapi kalau orang itu hartanya 5 bilion. Wakaf 10 juta buat surau buat ni. Buat 2 buah surau. 2 buah masjid lah. Nilai dia 30 juta ringgit. Besar tu. Semua, hebatnya. 30 juta wakaf dia, 2 masjid. Belum yang lain, hebat. Kita kata hebat, betul. Tapi kalau kita tahu harta dia rupanya 10 bilion Allah bagi. Oh, patutlah. Tapi tengok. Yang Allah rakamkan yang mana Quran? Yang Allah sebut dalam Quran. Yang Jibril dilibatkan. Jibril turun bawa ayat ini. Ini hebat ni hambaku ini. Rupanya orang yang mampu berkorban. Bak kata sekarang ya, sepinggan nasi lah. Kalau bahasa sekarang, tak mungkin bukan nasi yang bukan, mungkin gandum ya, atau roti. Wallahualam. Mungkin tamar. Kepada orang lain yang memerlukan. Sedangkan dia lapar. Istrinya lapar, dia lapar. Anaknya pun ditidurkan awal. Sedangkan lapar. Dilakukan semata karena hebat tak hebat? Ya mungkin kalau dalam pandangan orang sekarang, alah hebatnya apa? Dah bagi makan satu pinggan pun hebat-hebat apa? Bukannya besar sangat. Nasi sebungkus je. Nasi lemak sebungkus apa hebatnya lah? Kita melihatnya. Apa hebatnya lah, tolong macam itu aja. Orang sanggup menolong orang yang jatuh. Keparit namanya. Keparit.
Tak ditolong mungkin hanyut. Terpaksa ia tolong. Sedangkan dia sebetulnya berjalan pun pakai wheelchair. Susah payah. Kenapa dah hebatnya? Itu benda kecil. Kecil. Itu tengok. Yang penyelamat yang kita melihatnya yang nampak dari mata kita. Kita tak nampak yang di belakangnya. Ini namanya mutabadilin. Sanggup berkorban untuk manfaat orang lain. Mungkin dia sendiri memerlukan apa yang korbankan itu dan dia lakukan semata-mata karena Allah. Ini contohnya. Dan itu pujian Allah kepada Ansar. Tolong ya, kalau jamaah ada apa namanya masa itu tolong tentukan baca tafsir itu. Surah Hasran di situ nanti pujian Ansar, pujian Allah kepada Muhajirin, pujian Allah kepada Ansar, pujian Allah kepada tabiin. Tabiin itu ada di sana itu. Itu generasi yang Masya Allah tuh. Betul-betul Allah sebut tuh. Generasi yang patut jadi teladan. Muhajirin, Ansar, dan Tabi'in. Tabi'in itu mana orang yang hidup selepas generasi inilah. Hinggalah akhir zaman. Tentu mereka berhak apa pujian Allah itu, cinta Allah itu ada syarat-syarat yang mereka telah penuhi. Artinya kita pun punya peluang untuk mendapatkan pujian Allah seperti mana surah Al-Hasan itu dengan catatan, dengan syarat perkara-perkara atau syarat-syarat yang Allah tetapkan itu telah kita penuhi. Nah, inilah orang-orang yang dapat pujian daripada Allah. Kemudian, wal mutahabbuna fi, orang saling mencintaikan aku ala manabir min nur. Di akhirat nanti oleh Allah akan diletakkan di atas singgah sana, tempat yang tinggi maksudnya. Dan minbar itu terbuat daripada cahaya. Kita tak perlu bayangkan, ya, tak perlu tanyakan. Minbar cahaya ni macam mana nak duduk katanya. Ini alam gaib lah. Minbar cahaya ni macam mana nak duduk. Sudah kita yakini saja. Sains tak mampu nak menjelaskannya. Yang biduhum mimakanihmul nabiyun wasiddiqun wasuhada. Kerana kemuliaan yang Allah berikan pada orang-orang yang disebutkan tadi, yakni al-mutahabbina fillah, al-mutawasilina fillah, al-mutanasihina fillah, al-mutadabilina fillah. Allah letakkan di makom yang tinggi. Di atas minbar yang tinggi terbuat daripada cahaya sehingga kan Nabi, para siddiqin, para syuhada iri. Iri. Nak tunjuk mulia tak mulianya orang ini, para nabi pun iri. Lah, hebatnya orang itu. Macam mana lah orang itu. Hebat. Sedikit yang orang yang makamnya bawah nabi, iri. Ya, Masya Allah, hebatnya orang itu. Macam itu. Allah. Apa agak amalan kita? Suhada, orang yang mati syahid, diterima kerja syahid dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab. Iri. Di situ kan yang itu. Ya, yang begitu tuh, iri lah. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Apa maksudnya. Jadi, kesimpulannya, untuk mendapatkan cinta Allah, inilah cintailah, saling mencintai, saling silaturahim, saling bantu-membantu, saling kurban-kurban, saling menyambung silaturahim, semata-mata karena Allah. Nah, karena Allah itu yang benar. Fi itu karena aku, kata Allah. Dan filah tadi sudah dijelaskan tadilah. Bukan karena itu, bukan karena ini, bukan. Bila sudah karena Allah tu, itulah nasihat, itulah ikhlas. Bebas daripada riya, bebas daripada sum'ah, bebas daripada ujub. Kerana Allah itu mana ikhlas. Sesuatu amal yang ikhlas bila amal itu bebas daripada tiga ini. Riya dah tak ada, sum'ah tak ada, ujub tak ada. Orang ini akan mendapatkan makom. Bukan sekadar dapat cinta Allah. Di akhirat letakkan satu tempat. Minbar terbuat daripada cahaya. Sehingga orang-orang
sehebat Nabi, sehebat siddiqun, sehebat syuhada, iri karenanya. Ya, iri. Yagbin. Kata Qadhi bin Iyad, bituhum, iri kepada mereka. Kata Al-Qadhi, kullu ma yatahalla bihil insan aw yata'atahu min ilmin wa amalin. Apa saja yang menghias diri seseorang. Apa saja yang menghias pribadi seseorang. Yang menjadikan seseorang itu cantik dan indah dalam pandangan Allah. Sama ada berupa ilmu atau berupa amalan. Ini membuat orang lain jadi iri di akhirat. Fa inna lahu indallahi manzilatan. Maka sesungguhnya orang yang dapat menghias dirinya, yang dirinya menjadi cantik dan indah dalam pandangan Allah karena perhiasan ilmu dan karena perhiasan amal, orang ini nanti di akhirat, di sisi Allah, akan melakukan manzilah, makom, kedudukan. La yusyarikuhu fihi sahibu. Yang tidak ada orang lain yang bersekutu dengannya. Disuang aja. Yang lain tak mampu nak berkongsi. Mimman lam yata. Dari orang yang tak punya sifat seperti dia. Yang boleh berada di tempat itu orang yang punya amalan macam mereka. Jika orang ini punya amalan lebih daripada mereka, akan lebih tinggi. Begitulah. Wa in kana lahu min naw'in akhar ma huwa arfa qadarun asu dukhran fayaghbituhu bi ayyatamanna. Punya ilmu. Punya amalan. Termasuk amalan dan ilmu yang dengannya dirinya menjadi cantik dalam pandangan Allah. Sehingga ia berada dalam makom yang tinggi, yang orang lain tidak berhak berada di tempat itu. Karena dalam dirinya ada tahab. Tawasul ada, tabadul ada, tanasuh ada. Lillah. Yang lain tengok, iri lah. Alah, seronoknya lah, kalau lah aku. Berangan-angan. Kalau lah aku berada, bahagianya lah orang itu. Tapi tak boleh karena dia tidak punya itu semua. Yang boleh buat itu hanya orang yang punya sifat-sifat seperti mereka. Jika A dan B, C punya sifat yang sama, duduklah di makom yang sama. Bila A sifatnya lebih tinggi, tahabubnya lebih tinggi, tabadulnya lebih tinggi, tanasuhnya lebih tinggi, ya walaupun itu sangat, dia makomnya lebih tinggi. Saya fikir jamaah sekalian, hadis-hadis serupa ini perlu kita beri tumpuan. Saya tak kata yang lain tak beri tumpuan ya, sebab hadis-hadis seperti ini kadang terlepas pandang. Wah, hal inilah hadis yang sangat-sangat praktikal untuk diamalkan. Ini bukan sebuah teori. Itu yang saya katakan tadi. Jika ilmu yang banyak dalam diri kita, karena kita sudah rajin belajar. Jika fahaman kita tentang agama sudah lumayan banyak, karena kita tak putus-putus berusaha menambahkan kefahaman. Jika amal ibadah, solat sunat kita makin bertambah, karena memang kita rajin melakukannya. Dan mudah-mudahan semua itu diterima Allah dan dapat pahala. Dapat pahala. Apakah kita masih tidak merasa rugi? Jika semua itu diterima oleh Allah dan kita akan dapat pahala, adakah kita masih tidak merasa rugi? Sebesar-besar rugi? Jika kita tidak mampu atau belum mengamalkan tahabub, saling mencintai sesama muslim karena Allah. Tabadul, saling kurban.
kurban kepentingan untuk manfaat orang lain. Tanasuh, tidak menyimpan perasaan tidak baik sesama muslim. Tawasul, saling menyambung silaturahim yang dah putus. Jika ini kita abaikan, walaupun mungkin ibadah-ibadah yang lain banyak dan mungkin Allah terima, adakah kita masih tidak merasa rugi? Karena dengan ibadah itu, kita tidak akan sampai ke tempat yang menyebabkan orang lain iri. Dari situ yang iri bukan sembarang golongannya, para nabi itu iri. Itu menunjukkan betapa mulianya orang ini, begitulah maksudnya. Syuhada pun iri. Sekarang, kalau kita sudah rajin belajar, alhamdulillah. Ilmu banyak, alhamdulillah. Ibadah sunnah banyak, alhamdulillah. Kefahaman tentang agama lumayan, alhamdulillah. Penampilan ya sudah syar'i lah, relatif syar'i. Menepati syarat yang tak kira laki atau perempuan, alhamdulillah. Dibanding mungkin tahun abad 20 umpamanya. Ini kan abad 21. Dibanding abad 20, ya kita sudah lihat syar'i, alhamdulillah. Jika semua itu diterima sekalipun oleh Allah dan diberi ganjaran oleh Allah, apakah amal-amal yang kita lakukan tadi telah cukup buat kita, bagi kita, yang menyebabkan para nabi, siddiqun, syuhada iri nanti pada kita? Jawabannya belum. Artinya jika para nabi melihat amalan kita pun oh bagus orang tu, tapi bagus, tak apalah, okeylah tu. Mungkin kalau bahasa sekarang, kalau nabi ditanya, wahai para nabi, ini macam mana ni amalan orang ni, ini hebat ni, mengajinya hebat, ilmunya banyak ni, dan sudah hijrah ni, bagus ni. Oh, okay, not so bad. Mungkin kalau bahasa sekarang nabi komentar, not so bad, ya lumayan. Tanya apanya siddiqun. Siddiqun ni golongan yang di bawah nabi ya, makom dia. Wahai siddiqun, macam mana ni orang-orang ini? Dia ngaji kuat ni, wiridnya sedikit ni, ngaji tak pernah ni, tengok. Bacaannya, ilmunya, oh, bukunya tengok, macam-macam. Sudah hijrah ni. Siddiqun pun kata, ya, okay, not so bad. Tanya syuhada. Syuhada ni masuk surga tanpa hisab. Macam mana pandangan kamu? Hebat tak? Ya, bolehlah. Mungkin jawaban mereka hanya kan, ya bolehlah, boleh tahanlah. Tapi ketika Allah tanya kepada para nabi, para siddiqun, para nih, habis yang ini orang mutahabin, orangnya yang sangat saling cinta mencintai sama muslim karena aku, tolong menolong karena aku, tawasul karena aku, tanasuh karena aku, tabadzul semata karena aku. Sekarang aku letakkan di makom yang setinggi ini. Macam mana orang ini? Yang ini respect lah. Ini bukan sobat ini, kami pun kalau boleh macam dia. Kami pun kalau boleh macam atamana, aku berangan-angan lah. Ya tamannaun, mereka berangan-angan. Kalau boleh aku pun ada di situ. Bayangkan kalau syuhada pun berangan-angan macam itu. Para nabi pun berangan-angan. Yang itu dimaksudkan iri itu macam itulah. Maknanya bukan sembarang makom. Makomnya sangat tinggi. Dan bila ia berada di makom yati itu, maknanya amalan yang dilakukan dunia itu bukan sembarang amalan yang remeh. Saya katakan dari awal tadi. Mencintai sama muslim, walaupun muslim yang baru peringkat muslim komitmen, itu satu yang besar, jemaah sekalian. Yang besar. Bukan amalan remeh. Menghina sama muslim, menjatuhkan sama muslim, menghibah sama muslim, menyakiti sama muslim, bercakar sama muslim. Walaupun muslim itu baru muslim komitmen, apalagi muslim yang sudah melaksanakan syariat Islam agak banyak. Itu perkara yang serius. Begitulah maksudnya. Jadi kita sudah kehilangan yang kedua ini. Saya lupa pensarah yang menyebut ini. Sama Dr. Sarwani Maksum.
atau Jaswadi Ahmad, saya lupa. Tapi lu pernah mengatakan, kalau kita lihat masyarakat kita, anak-anak muda kita, dari aspek mengaji, mengajar Quran, tadarus, pergi surau, kita bangga katanya. Saya ingat, kalau tengok Ramadan, surau penuh, pengajian penuh, tadarus penuh, bangga. Tapi anak-anak muda, orang tua muda, semua semangat. Alhamdulillah. Tarawih penuh. Kita jadi bangga katanya. Bersyukur maksudnya, bersyukur. Tapi bila kita melihat pergaulan katanya, dalam dunia jual beli sama Muslim, kenapa ada orang sanggup menipu orang Muslim yang dalam jual beli? Inginkan keuntungan sikit. Ramadan pun masih menipu, merugikan orang lain. Tengok di jalan raya pun dia kata, ingin menang sendiri, ingin laju sendiri. Yang lain pun ingin cepat. Kenapa ingin cepat? Akhirnya potong orang lain, overtake orang lain, overtaking, suka hati, suka hati. Dia kata, pak kendaraan, tengok kan, karena mengganggu orang. Tak rasa bersalah. Cakap, itu akhir 70-an, awal 80-an. Waktu itu sudah kata, wah masa itu belumlah. Merebak seperti sekarang, ada FB, ada Instagram, ada macam-macam. Masa itu pun sudah, kita betul lah. Tengok dekat pasar itu, macam mana boleh baca peringus itu ya? Sedangkan itulah nanti sebetulnya, pertama, amalan-amalan yang Nabi jelaskan itu. Ini yang sepatutnya diperingat setiap hari sehingga nampak di pasar, nampak dalam pergaulan, nampak di jalan raya, nampak dalam dunia ekonomi, nampak dalam dunia politik, tapi itu tak nampak. Bila lihat ini semua, benda yang apa yang disabdakan dalam hadis ini, kita lihat dalam masyarakat kita sedih. Kita jadi pesimistik melihat masa depan Islam. Tapi kalau kita melihat masa depan Islam, dari melihat suraunya penuh bulan Ramadan, penuh orang tarawih, ramai yang minat tadarus, pengajian penuh, wah, kita optimistik. Melihat masa depan Islam optimistik. Tapi kalau kita melihat ini, tak tahulah nak dibawa ke mana. Saya kan pernah disindir kan oleh Syekh Muhammad Abduh. Syekhul Azhar. Awal abad 20 ke akhir abad 19 ya Syekh Muhammad Abduh. Ramai sarjana Islam Nusantara yang belajar dengan beliau. Kan kita pernah pergi Eropah, lama di Eropah. 9 bulan kan 8 bulan. Ya buat kajian lah seorang intelektual. Balik ke Mesir. Menyampaikan syarahannya di Indonesia Al-Azhar. Ada soal jawab Q&A. Satu tanyanya, apa yang Tuan dapat daripada pengembaraan Tuan di Eropah? Lama di Perancis dia waktu itu. Jawabannya cukup cynical dan pedas sekali. Iya. Aku mengembara di Islam. Iya. Waqad wajadul Islam fiha. Aku jumpai Islam di sana. Walam ajid musliman qattu. Walaupun aku tak temukan seorang muslim pun di sana. Aku temukan Islam walaupun aku tak jumpa orang muslim semasa aku di Eropah. Di Perancis khasnya. Susah nak cari orang muslim. Kristen gitu. Tapi aku temukan Islam. Kalau kita buat perjanjian dengan mereka, Islamik. Kalau kita berjanji, mereka berjanji dengan kita, sangat Islamik. Jaga waktu. Betul-betul semua menepati apa kata Islam. Pengorbanan tulang di jalan raya, di itu. Dan ketika aku balik ke Mesir. Sekarang di Mesir. Ya. Laqaitul muslimin.
Aku jumpa ramai orang Islam. Di Mesir kan majoriti Islam, apalagi di Al-Azhar. Aku jumpa ramai orang Islam. Tapi sayang, minta maaf. Walam ajid Islam qattu. Aku tak jumpa Islam di Mesir. Keras tak keras tuh. Aku tak jumpai Islam di sini. Walaupun aku jumpa sama orang Islam. Maksudnya itu tadi lah. Kalaulah Islam yang dimasukkan itu jadi karena orang rajin sholat, masjid penuh. Ya, kita akan bangga lah. Masa depan Islam terjamin di negeri ini. Tengok surau makin penuh. Makin banyak. Tarawih tak sepi. Pengajian di sana-sini. Ya, masa depan makna cerah. Adalah tafaul. Optimistik. Tapi coba kalau kita melihat Islam dari aspek yang ini. Dan aspek ini sangat penting karena bila kita berjaya, kita berada di makom yang para nabi, para suhada, para sidikin pun bercita-cita. Respect maksudnya. Ya, sedih sekali ya. Kenapa tak nampak? Kenapa tak nampak hadis ini dalam dunia sehari dalam masyarakat, dalam pertubuhan, dalam ekonomi, dalam transaksi, dalam hutang piutang, jauh sekali dalam politik ya. Karena dalam pengajian pun tak nampak. Antara NGO sini, NGO sana, karena tak nampak. Coba mana? Tadi sudah saya katakan, jika kita rajin sholat, rajin wirid, rajin, dan kita tanya, minta komentar pada suhada lah, wahai para syahid, yang ajaran ahli surga masuk tanpa hisab, apa pendapat kamu dengan orang ni yang rajin sholat, rajin witir, rajin ngaji, rajin bantu? Hebat, bagus, not so bad. Mungkin mereka kata hanya not so bad, boleh tahan. Wah, udah hebat nih orang. Tapi kalau kita tanya pada yang ini pula cuma ini mutahabbin, ini tahabbubnya, tanasuhnya, tabadzulnya, luar biasa ini. Macam mana nih? Wah, ini saya kagum. Ini saya tak mampu. Saya iri. Macam mana boleh sampai segitu? Inilah yang saya kata tadi. Kita tidak boleh, walaupun kita dah buat macam-macam, dah dapat ilmu macam-macam, dah faham macam-macam, dah hijrah sekalipun, kita tidak boleh, atau kita belum boleh tidak merasa rugi. Kita belum boleh dan tidak boleh tidak merasa rugi. Jika hadis Nabi ini sekalian, amal-amal yang baru disebutlah hadis ini, kita belum berjaya mempraktikkan dalam kehidupan. Karena Masya Allah fadilatnya. Sehingga, saya ulangi, dicemburui oleh para nabi, dicemburui oleh para siddiqun, dicemburui oleh para syuhada. Yalbituhu bi ayyatamanna, kata Qadiyah. Mereka iri. Dan irinya itu yakni berangan-angan, kalaulah aku dapat macam dia. Sayangnya dah tak dapatkan. Ini sudah di akhirat kan? Ini di akhirat. Makom orang itu dicemburi oleh orang-orang yang hebat. Wa yuhibbu ayyakuna lahum mithlu dzalik madmun man ila ma lahu minal maratibir rafi'ah. Ini kata Qadiyat ya, saya kutipkan. Dan dia suka. Orang yang iri, yang cemburu tadi, suka kalau dia dapat tempat semisal dia. Semisal orang-orang ini. Maratib rafi'ah, martabat yang tinggi. Wal manazil syarifah. Dan juga kedudukan-kedudukan yang mulia. Ini saya kutip ulasan Qadiyat. Boleh rujuk dalam kitab Mirqatul Mafatih. Sarah Katul Masobih. Di sana ada. Sengaja saya kutipkan dari yang sarah seperti ini karena tajuknya tajuk mahabbah. Tajuk mahabbah bukan tajuk hukum hakam. Sebab satu-satu hadis jamaah sekalian, syarahannya macam-macam, bergantung kepada pensyarahnya. Siapa yang memberi syarahan uraian. Kalau yang beri uraian itu katalah minat dalam dunia hukum hakam,
background dia jadi background kajian hukum hakam, ya pasti akan ditafsirkan, diberi saran dari aspek hukum hakam. Bagi yang mereka punya keahlian, kepakaran dalam bidang akidah, ya pasti akan dijelaskan di aspek akidahnya. Tidak salah. Tapi karena hadis ini dicantumkan dalam bab mahabbah, ya kita carilah ulama-ulama hebat yang menguraikannya dari aspek hati, dari aspek hati. Dan Masya Allah. Dan jangan lupa, dalam hadis 40 pun ada ya, hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ada 7 golongan kata Nabi yang di akhirat akan berada dalam naungan Allah. Udah 7 aja. Tak lebih, tak kurang. Hanya 7 aja. 7 golongan, bukan 7 orang ya. Salah satu daripada 7 golongan yang dapat naungan di bawah aras Allah pada masa tidak ada naungan lain siapa? Satu daripada rajulani tahabba billahi istama'a waftaraqa alaihi. 2 orang mukmin yang saling cinta mencintai, hormat menghormati, tolong menolong. Tadi sudah disebutkan ya. Saling berkorban, saling tawasul semata-mata kerana Allah. Mereka berkumpul, berjumpa kerana Allah. Berpisah pun kerana Allah. Ini Allah akan tempatkan di bawah arasnya di akhirat. Satu di antaranya. Satu ada yang 6 tu jadi sini. Itulah maqam mahabbah yang Allah suruh kita mencarinya semasa di sini. Insyaallah ya Mas kalian, nanti kita akan jelaskan sambungannya dalam bab ini. Mudah-mudahan memberikan panduan kepada kita yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri, yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap kesalahan diri sendiri. Kita belajar pada Farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syaitanir rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum